Halo, selamat siang. Hari ini aku ada di Pati, di peternakan madu multiflora di Jawa Tengah. Jadi hari ini kita akan lihat-lihat peternakan dan wawancara sama peternaknya. Yuk. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang juga, Mbak. Jadi aku mau tanya-tanya aja sih di sini, Mas. Ya. Kalau misalnya di sini tuh lokasi untuk penempatan stup-stup lebah itu sebenarnya lokasinya seperti apa sih, Mas, yang harus mencukupi kualifikasi buat ditaruh stup-stup lebah itu? Kalau untuk lokasi lebah kita harus cari lokasi yang pas, Mbak. Satu, nektar yang mencukupi. Kedua, untuk dipolen. Nah, agar 1 nektar yang mencukupi kita bisa melakukan proses pemanenan madu. Nah, yang kedua, mencukupi untuk dipolen agar sang lebah ini bisa berkembang, tidak habis kan untuk generasi penerusnya, agar sang lebah bisa bertelur kan gitu, Mbak. Gitu. Berarti kalau misalnya di situ harus ada minimal pohon atau pohon apa atau tanaman apa yang khusus buat si lebah ini, Pak? Kalau untuk vegetasi memang harus kita cek lokasinya dulu, Mbak. Harus memadai sesuai dan mumpuni untuk sang lebah ini mengumpulkan sang nektar bunga dari sari-sari bunga itu mencukupi kita bisa panen gitu, Mbak. Tidak harus kita hanya 1-2 pohon kita tempati, kan tidak mencukupi untuk lebah mengumpulkan nektar madunya, Mbak. Itu tidak bisa panen kalau cuma hanya sekedar kita naruh koloni yang lokasi yang salah itu, Mbak. Kalau untuk proses panen dari proses naruh si lebah-lebah ini sampai proses panen biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Kalau untuk ukuran waktu kita belum bisa menentukan, Mbak, ya. Ibaratnya kisaran kurang lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan. Kita tidak bisa target untuk proses panen. Kita harus cek koloni di lokasi beberapa hari kemudian kita cek koloni. Kalau memang kita dicek sudah siap panen, siap produksi, baru kita produksi dan proses pemanenan madunya, Mbak. Untuk proses panen sendiri, panen sendiri yang perlu disiapkan dan prosesnya itu bagaimana sih, Pak, untuk proses panennya? Untuk proses panen yang perlu disiapkan itu simpel saja, Mbak. Ketika kita ngecek koloni, kalau memang sudah siap, kita tinggal ke sini bawa ekstraktor untuk penggilingan, dan kita bawa belum tempat untuk nuang madunya dan penyaringan kayak gitu, Mbak. Simpel saja gitu. Dan dari ember juga kita menyiapkan untuk ember yang stainless, Mbak, agar madu itu tetap steril, tetap bersih, siap saji kan gitu, Mbak. Untuk proses panennya itu kayak gimana aja ya, Mas? Maksudnya step-stepnya apa aja untuk proses panennya? Untuk proses panennya, Mbak, ya. Dan setiap kali kita akan mengecek untuk koloni ini, Mbak, ya.
di dalam sisir apakah sudah mumpuni, siap produksi atau belum. Contohnya seperti ini Mbak. Nah, di sela-sela ini madu kan belum untuk siap produksi atau siap panen gitu Mbak. Kalau memang untuk madunya memang simpanannya sudah banyak di dalam dan kita cek betul-betul, kita cek memang sudah siap diproduksi, baru kita produksi gitu Mbak. Karena ini baru beberapa hari kemarin kita baru melakukan proses panen Mbak, sudah baru proses panen. Nah kita tinggal menunggu sampai lebah ini siap panen lagi Mbak gitu. Tidak memakai ukuran waktu, kita memang harus menunggu gitu harus lihat dulu karena kita juga menjaga kualitas madu juga supaya produk-produk kita juga banyak disukai untuk di kalangan masyarakat gitu kan, contohnya gitu Mbak. Tapi ada nggak sih Pak, ada yang bilang ada madu panen muda sama ada madu panen tua, itu memang ada ya Pak? Memang ada, contohnya gini Mbak, untuk madu panen muda itu tergantung cuaca juga dan tergantung untuk sisi peternaknya juga gitu. Contoh untuk pemanenan katakan bisa jangka pendek, katakan 1 minggu, itu bisa saja untuk madunya teksturnya muda, bisa encer Mbak itu. Nah, itu beda sama pemanenan katakan 15 hari atau jangka waktu 1 bulan, untuk kadar air tetap rendah Mbak, untuk kekentalan madu ada gitu. Tapi ada lebih bagus nggak sih Pak kalau misalnya madu panen tua? Atau? Lebih bagus panen tua Mbak, untuk kadar air kan lebih rendah gitu Mbak, kental gitu. Kan ini banyak ya Pak beredar di luaran kayak proses pengujian madu asli, ada yang katanya tidak disemutin, itu asli, ternyata kalau yang disemutin ternyata madu palsu, terus ada yang madu dibakar atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak? Semua itu menurut saya itu hanya hoax aja Mbak itu ya. Sebetulnya untuk madu kalau memang mau tahu keaslian dan kemurnian madu, cukup saja untuk uji lab Mbak. Nah, gitu. Kalau madu tidak disemutin itu malah sebetulnya tanda tanya Mbak, apakah tanda tanyanya gini Mbak, apakah madu itu ada bahan kandungannya kimia atau bahan tambahan lain, itu perlu tanda tanya kalau memang madu itu tidak disemutin Mbak. Semua madu murni, saya sebagai pengalaman di bidang perlebahan bukan hanya 1 hari, setahun, 2 tahun, di setiap madu murni semut pasti suka Mbak gitu. Biasanya kan sarang-sarang kayak gini tuh warnanya putih ya Pak ya? Iya. Kok ini berbeda? Kenapa Pak? Perbedaan untuk sarang agak putih sama warnanya agak kecoklatan. Perbedaan sarang kalau sudah agak kecoklatan, sarang sudah setengah umur atau sudah sarang lama. Kalau sarang yang agak putih itu sarang yang baru. Oh, sarang baru. Sarang baru yang baru dimasukin ke dalam koloni dan dibangun dari lebah-lebah ini Mbak. Oh nggih. Gitu. Sarang itu ada umurnya tak Pak? Kalau sarang itu ada jangka waktu untuk ini Mbak naruh atau di dalam kotak koloni. Katakan untuk 3 tahun masih bisa untuk dipakai Mbak. Kalau sudah sampai umur 5 tahun untuk sarang itu, untuk lubang-lubang ini itu kecil Mbak, kecil dan keras. Kalau sarang yang sudah berumur 5 tahun tidak layak untuk dipakai. Oh, berarti bisa berubah nggih Pak? Yang awalnya agak besar akhirnya jadi kecil. Kecil ya. Oh, alah. Dan untuk lebah juga nanti tidak bisa normal kayak gini. Oh, nggih. Lebahnya jadi kecil-kecil Mbak. Oh, lebahnya jadi kecil-kecil, berarti berpengaruh nggih Pak sama untuk ukuran sama koloninya berpengaruh Mbak. Oh, alah nggih. Ini Pak, kalau misalkan belum 5 tahun tapi sarangnya tuh bisa rusak apa enggak? Mungkin kena hujan atau gimana? Kalau rusaknya itu dalam proses di ekstraktor Mbak. Kadang kita di penggilingan kita putar cairan atau nektar madunya ini rata, diputar itu nanti bisa untuk ininya kawatnya itu putus Mbak, itu bisa rusak di dalam waktu proses panen aja. Kalau dalam koloni enggak pengaruh untuk kerusakan sarang. Enggak berpengaruh. Berarti kayak suhu gitu enggak berpengaruh? Enggak pengaruh Mbak. Oh, enggak pengaruh. Terus ini lebahnya jenis apa nggih Pak? Untuk jenis lebah ini jenis lebah Apis mellifera. Apis mellifera. Untuk nektarnya? Untuk nektar ini dominan multiflora Mbak. Ada nektar rambutan dan nektar sengon juga ada. Contohnya kalau di sini karena ini di lokasi bukan harus di bawah vegetasi untuk dominan nektar, karena jarak tempuh lebah itu kurang lebih 4 kilo, jadi menyebar. Oh, nggih.
4 kilo tuh maksimal. maksimal. Oh, maksimal. Maksimal 4 kilo. Oke. Bisa jadi 5 kilo kalau sudah lebih itu dalam posisi ditempatkan kayak gini bisa katakan 1 bulan, 2 bulan itu bisa jarak tempuh 5 kilo. Oh, nggih. Jadi tidak harus di vegetasi di bawah nektar gitu. Oh, nggih. Berarti nggak harus Nah, rambutan ada di sini ngonten ku kan. dan Karena di samping bisa itu lingkungan juga. Oh, lingkungan. Lingkungan kayak ini, misal di sana sebelah sana ada perkampungan kan, Nggih. sebagian ada yang tidak boleh ditempatkan di perkampungan, harus di cari lokasi di alas kayak gini mbak gitu. Oh, untuk nggih. keamanan lebah supaya kita bisa naruh untuk di musim yang saat ini ada di sekitar area sini mbak gitu. Oh, nggih. Kalau misalkan ini dekat lingkungan warga, kemungkinan nggak untuk lebah ini tuh kayak pindah sarang? Nggak bisa Oh, mbak. nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggih.